Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan memberikan tutorial pada D9 Maxi Academy. Oke. Di sini saya sudah membuat folder tutor D9. Kemudian kita membuat framework 7 create min UI agar sebuah folder framework 7-nya tercipta sendiri. Oke, kita tunggu saja. Nah, di sini kan kita disuruh membuat apa-apa saja namanya, projectnya dan tipenya apa. Oke, kita buat aja ini bebas namanya projectnya apa. Kemudian ini kita memilih simple web app dan Cordova app. Lalu ini juga iOS dan Android juga. Kemudian ini frameworknya framework 7 karena di video sebelumnya menggunakan framework 7 core. Oke, di sini kita starter template-nya kita buat tab views karena untuk seperti Android gitu ada bar di bagian bawahnya. Kemudian di bundlernya ini Fight ya, Fight recommended karena rekomendasi dari sananya. Oke, kita langsung saja create app. Kita tunggu. Setelah sudah terinstall kan, ini kan tanda bukti bahwa kita sudah menginstal semua. Oleh karena itu maka akan tercipta sebuah folder dan package yang di default dari framework 7-nya. Di sini kita pertama-tama kita buat dulu npm install untuk menginstal dependensi yang diperlukan pada framework 7-nya. Oke, setelah sudah terinstall, kita npm start dulu untuk melihat apakah berjalan framework 7-nya. Nah, ini kita copy URL-nya di sini. Kita copy saja. Nah, ketika berhasil kan, maka akan menampilkan seperti ini. Oke, selanjutnya hal yang diperlukan itu kita pergi ke Visual Studio Code bagian folder yang tadi tutor D9. Oke, di sini kan pada bagian video dari Maxi Academy kan terpotong kan. Oke. Oleh karena itu saya akan menjelaskan bagian yang terpotong itu adalah bagian terpotong itu ada location.f7. Nah, kemudian notif.f7, kemudian apa lagi ya, satu lagi kamera.f7. nah, ini kan bagian-bagian halaman untuk kamera, location, dan notif, ada 3 itu. Kemudian di bagian roads-nya, nah kita import dulu. Kita import tadi location page from page, kita panggil page set, kemudian nama file yang kita buat tadi location.f7. Nah, oke, setelah itu kita import lagi notification.
notification page from page notif.f7. Nah, lalu kita import kamera page from page kamera.f7. Oke. Di sini juga kita buat untuk padnya. Kita buat saja padnya itu, salah, kita buat di bawah sini saja biar nggak kebingungan. Oke, padnya kita buat tadi yang pertama location ya, location. Oke, komponen kita buat nama komponennya itu kita ambil dari yang kita import tadi, ini location page. Oke, inilah fungsi gunanya untuk pad itu. Kemudian pad kita buat notification, dan setelah itu kita buat notification page, kita panggil. Oke, di sini sudah, kita copy saja biar cepat ya. Sini kita buat padnya kamera, satu lagi ini juga kamera page. Oke. Nah, lalu setelah itu bagaimana yang kita kerjakan di bagian appf7. Nah, di sini kan coba kita lihat hasilnya ya. Mana dia tadi hasilnya? Nah, di sini kan yang ada muncul kan katalog sama settings. Ini kita ganti saja. Kita ganti. Oke. Kita ganti ini jadi view location. Kemudian view notification. Lalu satu lagi kita copy ini, kita buat satu lagi location kamera. Nah, ini kita ganti dulu namanya biar nggak kebingungan. Location notification, kemudian kamera. Oke, setelah itu hal yang perlu diperhatikan juga itu bahwa bagian sini juga berpengaruh. Nah, setelah itu kita ganti juga notif ini, tadi yang pertama location, ini juga kita ganti location, dan ini juga location. Kemudian di sini juga kita ganti notification, ini juga notification. Notification tadi URL-nya tadi kita buat apa ya? Oke, notification. Nah, setelah itu dan sudah kita buat di app.f7 nya, kita pergi ke halaman dari file-file yang kita buat tadi. Di sini kan kosong. Nah, kita cek saja di bagian mana yang singkat ya. Ini bagian ini kita copy saja. Nah, kita copy. Nah, di sini kan
data name-nya about kan, karena kita copy dari about kita ganti jadi location. Kemudian di sini kita ganti juga location. Oke, untuk nama titelnya di sini juga kita hapus saja ini karena kita yang membutuhkan segini saja dulu. Kita copy dulu juga ini, kita copy ke halaman kamera, kita ganti kamera, ini juga kita ganti kamera, dan di mana tadi notif juga ini kita buat notification. Kita cek notification. Nah, oleh karena itu kita cek dulu hasilnya apakah berhasil. Nah, kan muncul kan, ini muncul 4 ini, ke 4 ini dari mana? Dari sini tadi, dari yang kita sudah buat nih, ahref dari sini. Saat kan ada 4, 1 2 3 4. Nah, oke, kita lihat location. Nah, karena muncul kan location, setelah itu notification, setelah itu kamera tidak berhasil ya. Oke, dikarenakan pada bagian kamera tadi itu gagal halamannya, itu karena kita belum memanggil ini bagian sini. Kita harus panggil terlebih dahulu kamera. Oke, setelah itu kita cek, kita repost dulu location, notification, dan kamera. Oke, sudah berhasil. Langsung saja kita masuk ke halaman notif.f7 nya. Sini kita cek dulu di dokumentasi notification framework 7. Oke, pada bagian ini kita copy saja paling bawah. Di sini kita copy, ini kita ganti semua. Oke, kita cek my app notification. Nah, kita klik, memunculkan sebuah alert gitu, framework 7, click to close, callback on close. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pada bagian halaman kamera. Di sini saya akan memberikan sebuah kelas kamera, kemudian kita berikan video ID video, lalu kita tambahkan selangan video stream not available. Oke, setelah sudah kita berikan buttonnya ID start button dengan kelas button bawaan dari framework 7. Oke, kita berikan juga on click jika diklik, sama dengan take foto. Ini kita hapus tuh, tidak ada menggunakan string. Take foto. Oke, kemudian di bawahnya kita berikan canvas, kemudian ID-nya canvas. Setelah itu di bawahnya lagi output, kita berikan img ID foto. Oke. Lalu bagian selanjutnya kita akan lanjutkan pada bagian script. Props, kita berikan props store. Oke, buat di bawahnya cons
width 320, cons height sama dengan 0, cons streaming sama dengan false, cons let video sama dengan 0, let canvas sama dengan 0, let foto sama dengan 0. Oke. Setelah itu kita lihat, kita akan menambahkan sebuah cons baru, fungsi baru, startup. Kita buat raw function di dalam startup, kita buat navigator dot media device, kemudian get user media, lalu kita panggil videonya true, kemudian audio false, kita berikan dan di dalamnya kita buat function dengan parameter stream, kita panggil video sama dengan document dot get element by id video. Oke, setelah itu video sama dengan c object sama dengan stream. Setelah itu video dot play. Lanjut, di sini kita buat catch untuk menangani errornya. Kita buat error. Ini kita jangan lupa berikan satu lagi. Oke. Setelah itu console dot log and error occurred. Tambahkan error, keterangan errornya. Nah, setelah sudah selesai bagian function startup, kita berikan pengkondisian. Jika navigator dot media device berarti ini bersifat true, kita panggil startup. Jika media device ditemukan, maka akan menampilkan hasil dari fungsi startup ini. Kemudian jika tidak, kita berikan alert browser tidak mendukung. Oke, kita cek apakah berhasil. Cek, kita inspect the console. Take photo is not defined. Oke, kita berikan cons take photo, kemudian raw function kita berikan. Coba kita lihat kamera. Oke, karena kita sudah ini, kita ganti saja 127.0.0.1. Oke, ini kita berikan down kamera. Nah, berhasil kan guys? Oke, kita matikan low down. Selanjutnya kita akan memberikan, jika kita klik take foto, maka dia akan menampilkan take foto. Oke, selanjutnya agar button take foto tersebut berfungsi, kita akan menambahkan di bagian cons take foto ini, kita menambahkan canvas sama dengan document
.get element id kita ambil dari canvas tadi, dari sini id canvas, kemudian kita ambil juga foto sama dengan dokumen .get element by id, kita ambil foto id dari sini. Nah, selanjutnya canvas.width sama dengan video width, kemudian canvas.height sama dengan video height. Setelah itu canvas.get context, kita berikan 2D, draw image, kita panggil video 0,0. Setelah itu canvas.hidden sama dengan true. Oke. Di sini kita panggil juga. Oke, kita cek dulu ya. Kita cek guys. Coba kita cek. Ini kita ganti 127.0.0.1. Oh, salah guys. 127.5.174. Oke, cek di sini berfungsi tidak. Nah, belum berfungsi karena kita belum memanggil. Sini kita belum manggil. Di bawahnya lagi foto.search sama dengan canvas .to data URL, berikan image dalam bentuk WP. Oke, coba kita lihat, kita cek kamera take foto. Wah, menampilkan dia kan guys. Nah, oke. Selanjutnya di sini pada bagian sini kita buat aja videonya .hidden true biar tidak langsung muncul kameranya. Oke, jadi kita tag foto dulu. Tag foto. Tag foto. Oke. Kemudian saya akan melanjutkan pada bagian location. Di sini sudah terdapat tadi yang sudah kita sediakan tampilannya. Kemudian di sini kita berikan div id, kita tambahkan lokasi. Kemudian belum di set lokasinya. Setelah itu kita tambahkan button ID dengan ID-nya kita berikan tombol lokasi. Setelah itu kita berikan kelas bawaan dari framework 7 juga. Kita berikan juga seperti on click jika diklik. Ini kita hapus dulu stringnya. Kita panggil get location, kemudian kita ambil lokasi, kita berikan buttonnya ambil lokasi. Oke, setelah itu kita main di script ya. Kita buat props store. Oke, di bawahnya kita tambahkan cons get location sama dengan, kemudian jika navigator.geolocation
kita panggil navigator .geolocation get current position, so position. Oke, kemudian kita berikan false. Jika tidak, alert menampilkan browser tidak mendukung. Kemudian di bawahnya kita berikan lagi sebuah function console position. Nah, ini yang tadi kita panggil itu, kita yang sini kita buat di bawah sini untuk fungsinya position var lokasi sama dengan dokumen get element by ID. Kita ambil dari ID lokasi ini, lokasi. Kemudian kita buat lokasi inner HTML sama dengan kita buat bintang plus position. Posisi kita berdasarkan latitude nih, coordinates latitude titik. Tambahkan, kita berikan BR bujur, tambahkan position dot coords dot longitude. Oke, coba kita lihat apakah berhasil locationnya. Kita klik, kita allow, kita harus mengallow. Begitu juga dengan kamera, dia harus kita izinkan dulu allow. Nah, berhasil guys. Oke, itu saja, sekian dan terima kasih.